Yang pertama, saya sudah lihat statement dari Ketua Mahkamah Agung ya, Profesor Sunarto. 100.000 aja nanti ditemukan ada transaksi, maka akan diambil tindakan yang tegas setelah terjadi kenaikan gaji ini. Jadi dengan kata lain akan dikenakan sanksi yang tegas dan mungkin berat ya dari beberapa kemungkinan yang ada. Jadi dengan kata lain disambut itu ya kenaikan gaji ini dengan pengawasan. Tidak langsung ada korelasinya ya. Tadi sudah saya kira dijelaskan tadi dengan baik. Tapi satu ingin yang saya sampaikan begini, ini momen yang pas saya kira dari pemerintahan yang sekarang ini menaikkan gaji pada saat keluhan terhadap kepuasan terhadap peradilan Mahkamah Agung. Ini saya lihat survei misalnya yang terakhir dari media cetak, kepuasannya itu sampai hanya 46% ya. 60% ya, ini tahun 2024 ya dari surveinya ya. Rutin itu saya lihat itu ya. Yang kedua, keluhan investor ke Indonesia yang paling tinggi itu tentang hukum, peradilan, penegakan hukum. Itu paling tinggi. Dan diantaranya adalah suap menyuap itu atau korupsi. Nah, dikaitkan dengan ambisi pemerintah sekarang untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi 8%, maka dengan dia merespon perbaikan peradilan ini, itu saya kira pas gitu ya. Jadi dengan kata lain nanti akan meningkatkan tingkat kepercayaan kepada penegakan hukum di Indonesia yang kita saya kira udah rahasia umum gitu ya. Tingkat kepercayaannya itu rendah sekali terhadap penegakan hukum ini yang dianggap sebagai faktor yang sangat strategis ya untuk menghambat, tapi juga sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya, karena kepercayaan itu tinggi. Kalau tidak ada investasi ya tidak ada pertumbuhan ekonomi, sederhananya kan begitu. Tadi mengenai kenaikan gaji yang tadi dimulai tadi Mahkamah Agung 700 juta, saya juga pernah mendengarkan ya, seorang hakim agung saya nggak usah sebut namanya, dalam satu percakapan seperti ini menerima mahasiswa, dia bilang begini, saya tidak lagi ada keinginan korupsi, karena yang saya terima itu sudah banyak. Dia waktu itu menyebutkan angka sekitar 350 juta, tapi tentu itu gabungan ya, tidak hanya gaji. Nah itu tadi yang disebutkan take home pay itu tadi unsur-unsurnya termasuk insentif menangani perkara. Dia mengatakan begitu. Itu belum lama ya, dia mengatakan itu di hadapan mahasiswa. Saya sekarang fokus untuk mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Saya ingin membuat putusan di mana putusan itu semacam stare decisis gitu ya. Jadi jurisprudensi tetaplah. Jadi penemuan-penemuan hukum ada di dalamnya, tidak sekedar angka-angka. Misalnya saya bisa menyelesaikan perkara bulan ini katakanlah 100, 200, misalnya nggak begitu, tapi kualitatif dia katakan begitu. Jadi bisa jadi saya kira juga betul apa yang dikatakan oleh Ibu Tuti tadi, didengarkan dari Profesor Surya kan tadi kan disebutkan ya. Dan ini juga saya dengar, tapi tidak 700 juta, tapi 300. Jadi dengan kata lain sudah ada perbaikan. Nah, sekarang pertanyaannya kan sekarang yang disebut peradilan itu kan tidak hanya hakim, tapi hakim yang utamanya. Tapi di dalam hakim itu atau pengadilan itu tadi sudah dibicarakan ada panitera, ada hakim ad hoc, ya, ada hakim ad hoc. Nah, kalau hanya sebahagian, mungkin itu masih tanggung. Tadi kabar gembira tadi yang dikatakan oleh Pak Habibur Rahman tadi, oh ternyata kita punya nikel, punya apa lagi? Batu bara, punya apa. Jadi dengan kata lain pemerintah ada duit lah kan begitu. Jadi dengan kata lain, ini supaya tujuannya tercapai, kan tujuannya adalah meningkatkan integritas ini kan sekarang. Maka seluruh jajaran peradilan itu harus juga ditingkatkan kalau sekarang fokusnya pada yudikatif, ya, pada kekuasaan kehakiman. Nah, pengadilan itu ada panitera, ada sekretaris, kan?
Tapi fungsi yang berkaitan dengan peradilan itu ada penyidikan, ada penuntutan, ada juga advokat. Ini semua adalah fungsi yang berkaitan dengan peradilan. Jadi dengan kata lain, semua komponen-komponen ini juga harus mendapat perhatian yang sama. Ya tentu proporsinya berbeda supaya ada impact-nya, supaya ada dampaknya terhadap integritas itu. Ya, ada dampaknya terhadap integritas itu. Nah kalau tanggung, nah ya persoalannya kalau tanggung, nah ini sekarang tentu politik nanti akan memutuskan. Mungkin tidak bisa sesuai dengan target kan gitu ya. Nah sekarang aja sudah muncul, tadi udah dibacakan oleh Pak Binsar tadi statement dari Panitera. Tolong kami, karena nggak putusan boleh bagus, tapi kalau nanti eksekusinya dan lain-lain itu tidak mendukung, akhirnya juga rendah juga nanti penilaian. Jadi dengan kata lain tantangannya cukup berat. Nah oleh karena itu sangat diapresiasi saya kira, disambut dengan baik, dan harapan terhadap integritas itu meningkat saya kira ada ya. Tinggal sekarang pertanyaannya seberapa besar. Nah ada Habibur Rahman yang bisa diskusi dengan presiden, mungkin bisa dibisikkan bahwa tidak hanya hakim, tapi juga panitera, hakim ad hoc, tapi juga fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu penyidik, penuntut umum. Nah baru kemudian lengkap gitu ya, dengan demikian bisa mendorong integritasnya itu lebih tinggi.